Selanjutnya, dalam 40 tahun berikutnya, tepat pada tahun 1987, umat muslim Palestina memulai intifada dan atau perlawanan terhadap Israel. Oleh karena itu, jika kita menghitung 40 tahun setelah tahun 1987, maka entitas Israel akan berakhir pada tahun 2027. Mengenai alasan yang baru saja dijelaskan oleh Syekh Ahmad yang terdapat di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah mengabarkan lebih dari 14 abad yang lalu mengenai kehidupan Bani Israel dan atau Yahudi di dalam dunia ini. Hal tersebut sangat konsisten dengan terjemahan ayat yang berbunyi sebagai berikut: dan jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua kalinya, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dalam kitab tafsir Al-Muhtashar, ayat yang disebutkan sebelumnya dijelaskan bahwa Bani Israel dianggap sebagai kaum yang akan menyebabkan kerusakan di dunia ini sebanyak 2 kali. Setiap kali mereka melakukan tindakan merusak tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hukuman berupa pihak yang akan mengalahkan dan menghentikan perilaku mereka. Namun, untuk kerusakan yang kedua kalinya yang mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh Bani Israel untuk merendahkan mereka, menghinakan harga diri mereka, menodai martabat mereka, serta menjatuhkan berbagai bentuk penghinaan dan siksaan kepada mereka. Dengan merujuk pada ayat dan penafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasikan bahwa penjajahan dan berbagai tindakan buruk telah dialami oleh warga Palestina selama lebih dari 7 dekade. Dengan demikian, selama periode 7 dekade tersebut, invasi Zionis Israel kepada negara Palestina telah melintasi beberapa generasi. Pada generasi pertama, Israel menyebabkan kerusakan yang sangat besar yang mencakup tragedi Nakbah, yang menyebabkan jutaan warga rakyat Palestina kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan dan atau peristiwa tragis tersebut. Sesuai dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan generasi kedua yang melakukan intifada dan atau perlawanan sebagai bentuk hukuman sekaligus peringatan kepada negara Zionis Israel. Namun, setelah peringatan tersebut diberikan dan atau disampaikan melalui perlawanan yang kedua kalinya, negara Israel sekali lagi melakukan tindakan merusak di tanah Palestina. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin, dan sampai dengan saat ini, pihak negara Zionis Israel tidak hanya menghadapi perlawanan yang berkelanjutan, akan tetapi juga menderita akibat berbagai tindakan yang dilakukan oleh generasi muda Palestina. Selanjutnya, meskipun dampak dari perlawanan pasukan pejuang Palestina dalam beberapa bulan terakhir telah dicoba untuk dihindari oleh pihak negara Zionis Israel, jika prediksi dan atau perkiraan Syekh Ahmad Yasin tentang tahun 2027 terbukti benar, maka seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia seharusnya sudah mulai melakukan pendalaman keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad Yasin yang namanya disebutkan di dalam video ini adalah salah satu pendiri organisasi Hamas di tanah Palestina. Namun perlu dicatat dan diketahui bahwa Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Hamas terlibat dalam berbagai konflik dengan negara Zionis Israel, dan status organisasi ini masih menjadi subjek kontroversi di tingkat internasional. Sayangnya, setelah semuanya telah terjadi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak lain kepada Syekh Ahmad Yasin karena telah meninggal dunia dan atau kembali ke dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2004. Beliau terbunuh oleh sebuah helikopter Israel yang menyerang kendaraannya dengan 3 buah roket. Insiden tersebut terjadi setelah beliau menyelesaikan sholat subuh serta dalam kondisi sedang melakukan dan atau berpuasa. Dalam kalangan para pejuang Hamas, Syekh Ahmad Yasin sangat dihormati dan dianggap sebagai sosok penting sampai dengan saat ini.
Wahai sahabat setia Snack Video dan MTR Bitcoin Official Channel di seluruh dunia, silahkan tuliskan dan atau tinggalkan komentar terbaik Anda serta pendapat terbaik Anda pada kolom komentar. Apabila Anda menyukai video ini, maka bagikanlah sebagai sebuah informasi yang berguna kepada orang lain. Terima kasih sudah follow channel MTR Bitcoin Official Channel ini. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.